Hati-hati, sekali lagi ini sudah masuk ke tahun politik, kita boleh bersaing, berkompetisi antar partai, tetapi jangan sampai saling menjatuhkan. Titipan saya itu aja. Yang kedua, tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Pemimpin yang mikirin rakyat, itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Siapa sesungguhnya yang didukung Jokowi dan spiritualitas apa di belakangnya? Kemarin itu Pak Jokowi mengatakan besok gilirannya Pak Prabowo. Lalu beliau menyinggung tentang rambut putih yang seolah-olah identik dengan Pak Ganjar. Menurut Romo, apa yang hendak disampaikan Pak Jokowi sesungguhnya? Ya, memang saya pernah mendengar itu juga ya. Dan Pak Jokowi adalah orang yang saya anggap bijaksana. Jadi dalam bijaksana, dalam ajaran kita Jawa, manusia bijaksana itu ya boleh menyampaikan, tetapi tidak sembarang menyampaikan. Jadi ada hal yang memang bukan ditutupi, tetapi terbuka, tetapi harus bisa dimengerti banyak orang, tetapi tidak semena-mena harus terbuka seperti ini. Itu yang beliau sampaikan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan bahwa besok adalah gilirannya Pak Prabowo, kita orang Jawa gitu, itu juga sangat menghargai. Saya sangat menghargai kalau misalnya yang jadi Pak Prabowo. Kenapa? Pak Prabowo itu sudah berusaha jadi presiden berkali-kali. Dan Pak Prabowo itu akhirnya legowo membantu pemerintah. Jadi Pak Prabowo itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi menurut saya Pak Prabowo itu sangat luar biasa. Karena apa? Dia menjago, kalah, tetap masih tidak membenci pemerintah, tidak terlalu oposisi. Bahkan saat ini bertarung sama Pak Jokowi kalah, dia menjadi menterinya yang luar biasa, bekerja keras, disumbangkan segala tenaga dan pikirannya untuk Pak Jokowi. Dan ketiga, dia itu walaupun ibaratnya sudah berapa kali gagal ya, bukan gagal memang, ini kesuksesan yang belum tercapai, ya kemungkinan besok menjadi kesuksesan yang tercapai gitu. Jadi Pak Prabowo udah sepuh, bisa sebagai contoh, sebagai orang muda, jangan putus asa. Gagal sekali, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Inilah yang memang bisa ditiru untuk generasi muda, bahwasannya gagal mutung terus melawan musuhnya. Ini Pak Prabowo enggak. Gagal, ya pertama sih protes, tapi akhirnya mendukung apa yang telah musuhnya pun didukung. Dia legowo. Nah kalau misalnya beliau jadi, itu saya sangat menghargai juga, karena dia memang orang yang pantang menyerah gitu. Jadi, dan kalau kita ingat zamannya lama sekali aja, zaman Gus Dur,
Gus Dur itu juga pernah bercanda, Pak Prabowo itu besok jadi presiden nek umure tua. Nek tuwek lagi baru jadi presiden. Jadi sebetulnya kalau misalnya Pak Prabowo itu menyadari itu pun ya waktu agak muda sejak berapa tahun yang lalu gitu, 15 tahun yang lalu nggak jago nunggu tua gitu. Nah sekarang memang waktunya beliau untuk jago, untuk jadi. Sehingga kita pun sebaiknya gitu ya, misalnya Pak siapa itu Pak Ganjar itu ya ngasih kesempatan lah sekali saja untuk Pak Prabowo jadi presiden misalnya seperti itu. Jadi Pak Anies sendiri, Pak Anies itu untuk jadi gubernur DKI pun yang angkat siapa? Pak Prabowo. Dia mendukung sebetulnya. Gerindra itu mendukung Pak Anies waktu itu. Seharusnya gitu, Pak Anies juga menyadari itu. Dulu dia ya bukan siapa-siapa, ya tetap siapa-siapa, tetapi yang membesarkan Pak Prabowo. Ya kenapa tidak? Kalau sekarang itu misalnya Pak Anies ya walaupun secara mendukung untuk Pak Prabowo yang jadi gitu. Karena dia terangkat itu dulu juga dibantu Pak Prabowo. Jadi saya kira kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan gilirannya Pak Prabowo nggak salah, karena Gus Dur pun pernah meramalkan Pak Prabowo waktu tuanya jadi presiden. Dan Pak Jokowi pun sangat saat ini jadi presiden, sangat dibantu oleh Pak Prabowo dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dan Pak Prabowo orang yang pantang menyerah, terus. Itu bisa contoh bagi generasi muda kita bahwa kita jangan sampai patah semangat. Kita kalau gagal ya harus tetap usaha lagi, gagal lagi usaha lagi. Itulah yang beliau lakukan. Dan kalau misalnya maaf aja, Bu Megawati PDIP misalnya, dulu pernah jago pakainya Pak Prabowo walaupun nggak jadi, misalnya gitu. Jadi saya kira kalau nggak ada salahnya kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Prabowo giliran berikutnya. PDIP pun harus menyadari hal itu gitu. Bahwasanya dulu termasuk Pak Prabowo itu ya mendukung Gerindra, mendukung PDIP. Nah, saling dukung mendukung inilah yang bisa terjadi. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi menyampaikan bahwa besok yang giliran berikutnya adalah Pak Prabowo, ya nggak ada salahnya. Kalau disampaikan juga giliran apa itu besok yang calon presiden berambut putih, sebetulnya kemungkinan loh Pak Prabowo itu mungkin rambutnya ya putih juga. Kemungkinan, saya sendiri belum tahu pastinya rambutnya putih atau belum. Ya memang Pak Ganjar rambutnya putih ya. Yang lain ya banyak yang putih rambutnya. Misalnya dulu bekas ketua PAN segala itu ya rambutnya putih. Sekarang menteri PU-nya rambutnya juga putih gitu. Tapi kalau secara umur Pak Prabowo harusnya rambutnya juga sudah putih. Jadi kalau saya mengartikan itu memang bukan saya terus mengatakan bahwa Pak Jokowi dukung Pak Prabowo, itu enggak. Tapi simbol-simbol disampaikan Pak Jokowi ini kita harus memahami secara luas. Jadi secara luas enggak cuma putihiku enggak. Kita secara luas, saya melihat luas. Jadi luas. Jadi Pak Prabowo dulu bagaimana, ini bagaimana, dari misalnya orang yang kita tuakan Gus Dur bagaimana, ini saya melihat secara luas ya memang ada misalnya ke Pak Prabowo itu ada. Dan harusnya yang lain itu menyadari. Jadi Pak Anies itu ya besar, kalau beliau menyadari ya dulu dibesarkan Pak Prabowo juga dari Gerindra untuk mendukung di gubernur DKI dan sebagainya. Nah di situ kan sebaiknya ya memang nggak salah mendukung ke sana. Kalau Pak Jokowi ya saya sendiri tidak bisa tahu ya hatinya Pak Jokowi ya. Cuma saya analisa secara menyeluruh ya memang dukungan Pak Prabowo itu memang ya menurut saya selayaknya dukung dia itu dari segala sudut gitu. Segala sudut itu selayaknya, nggak Pak Jokowi. Kalau saya pun orang yang nggak ya beliau sudah tua gitu, kasihlah kesempatan sekali aja. Besok berikutnya terserah berebut Pak Anies sama Pak Ganjar gitu. Tapi inilah kasih kesempatan, nanti saya sudah berjuang, sudah ini pantang menyerah.
kasihlah wakil siapa yang mau jadi wakil, terserah Pak Prabowo mau pilih siapa, pilih Pak Anies atau pilih Pak Ganjar, terserah. Nah sekarang mau pilih gitu, mau pilih Pak Anies ya tidak ada masalah, karena memang dulu Pak Prabowo juga dekat sama Pak Anies. Mau pilih Pak Ganjar ya terserah, karena Pak Prabowo itu aslinya juga sangat dekat dengan Ibu Megawati. Jadi kesempatan berikutnya, tahun berikutnya ya kalau misalnya pilih Pak Ganjar, Pak Prabowo juga komitmen besok 1 periode sudah nggak ikut lagi, misalnya total Gerindra dukung Pak Ganjar, misalnya seperti itu. Kalau milih Pak Anies, wakilnya sekarang ya total besok 1 periode dukung Pak Anies, sehingga kelangsungan pemerintahan pembangunan ini itu tidak terganggu gitu. Karena memang perlu dipimpin oleh orang-orang yang seirama dengan Pak Jokowi saat ini. Harus bagaimana Indonesia itu diarahkan, karena terus terang aja ini pembangunan terganggu COVID, tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan gitu. Jadi ini memang perlu ada penerus yang bisa, ya penerus yang bisa menurut saya orang yang di pemerintahan ya Pak Prabowo. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan Pak Ganjar ya sangat bagus, bergabung dengan Pak Anies, Pak Prabowo ya sangat bagus menurut saya. Dengan siapapun akan jadi. Menurut saya dengan siapapun akan jadi Pak itu. Walaupun memang kalau berhubungan dengan Pak Anies dan Pak Ganjar dengan yang lain, kemungkinan persaingannya sangat ketat sekali. Bisa 50-50 gitu. Itu sangat berat sekali persaingannya memang. Tapi kalau Pak Prabowo dengan Pak Ganjar kemungkinan persaingannya cukup lebih, selisihnya mungkin ada 4-5%. Tapi kalau Pak Prabowo milih Pak Anies, Pak Ganjar milih yang lain, mungkin perbedaannya bisa di bawah 2%. Jadi memang perbedaan ini yang memang perlu diperhitungkan oleh beliau-beliau yang mengambil kebijakan dan keputusan. Pertanyaan berikutnya, Romo. Pak Jokowi itu kan terkenal dengan simbol-simbol, sanepo-sanepo. Apakah kira-kira Pak Jokowi pakai cara-cara Jawa dalam pertimbangannya? Ya tadi sebetulnya dari awal sudah tak sampaikan bahwa Pak Jokowi itu sangat bijaksana dalam menyampaikan segala hal gitu. Jadi ya banyak hal yang beliau sampaikan itu bisa diterima banyak orang. Jadi yang memusuhi pun tidak terlalu membenci gitu dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi menyampaikan dengan lemah lembut, dengan ya guyon tapi maton. Jadi kalau sesuai dengan Jawa ya iya. Karena Pak Jokowi memang orang Jawa yang asli, yang mengikuti tatanan Jawa, sekarang menikahkan anaknya pun dia mempersatukan antara Jogja dan Solo, walaupun Solonya Mangkunegaran. Di Jogja beliau adalah menggunakan pendopo Ambarukmo. Pendopo ini pendopo yang dulu dipakai oleh HB2 dan sebagainya, ada tempat tidurnya di situ. Ini tempat khusus yang luar biasa. Mangkunegaran juga sama, ada tempat khususnya yang luar biasa juga dari orang yang Kanjeng yang Sambernyawa itu orang yang ingin bahwa ada persamaan di antara semuanya gitu. Ada saling penghargaan gitu. Perjuangannya yang Sambernyawa ini. Sehingga tidak akan salah kalau misalnya Pak Jokowi itu sekarang memilih Ambar Ketawang, bukan Ambar Ketawang, apa itu, pendopo Ambarukmo ini dengan Mangkunegaran. Jadi di Ambarukmo itu bukan di hotelnya Ambarukmo, bukan. Sebetulnya untuk menikah itu di sampingnya di pendopo Ambarukmo, bukan di hotel Ambarukmonya, bukan. Jadi orang mengira menikahnya di hotel Ambarukmo, bukan, itu sampingnya sebetulnya. Jadi ini adalah Pak Jokowi ini mengambil wahyu Mataram, mempersatukan wahyu Mataram, Jogja Solo. Inilah sehingga memang Pak Jokowi mengatakan berambut putih atau berikutnya Pak Prabowo itu adalah sama-sama. Kita kalau melihat latar belakangnya ini seperti yang tak sampaikan tadi, bahwa ini ada latar belakangnya yang cukup panjang, tidak sembarang diucapkan. Sekarang pernikahan pun mengambil seperti itu. Ini juga sama. Jadi ini adalah penyatuan Jogja Solo
kalau penyatuan Jogja Solo ini terjadi, Indonesia akan adil makmur luar biasa. Karena apapun kita jangan menyepelekan soal keraton. Keraton itu apapun yang ada tetap malati. Karena ini adalah pembawa wahyu. Nah kebetulan sekarang wahyu itu Brahma itu ada di Jogja. Kenapa saya sampaikan ini wahyu tentang Brahma dan Satria ini? Saya kemarin sebetulnya waktu saya berkunjung ada dawuh untuk ke Alas Purwo itu saya sebetulnya belum jelas antara Brahma dengan Satria. Cuma saya di sana dapat dawuh itu Mataram itu adalah sing maha kuasa. Di luar Mataram itu adalah yang kuasa. Saya juga masih berpikir ini maksudnya bagaimana gitu. Tapi setelah saya berkunjung ke seorang ahli bahasa Jawa kuno dan sebagainya, beliau menjelaskan soal Brahma dan Satria, baru saya, oh maksudnya itu ini, saya gitu. Jadi dari saya pernah terangkan sejak dulu bahwa wahyu ada di Mataram, itu tidak salah ternyata. Terbawa sampai saat ini saya didawuhi ke Alas Purwo dawuhnya juga seperti itu. Terus saya belum jelas dari sana seperti apa. Nah baru setelah saya pergi bekas seorang dosen di Gajah Mada, dosen bahasa Jawa, itu dia menerangkan dari pupuh Hamengkubuwono ke-7 itu ternyata tergambar seperti itu. Baru saya jelas tentang itu. Jadi Pak Jokowi saat ini juga mengatakan bahwa besok penggantinya Pak Prabowo itu adalah kearifan Jawa. Romo melihat Pak Prabowo dan Pak Ganjar masih pasangan terkuat ya kalau dipasangkan. Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Ya, pasangan Pak Prabowo Ganjar itu kalau dipasangkan sampai saat ini memang masih cukup berkuat. Karena Pak Prabowo itu juga maaf aja, kalau misalnya nanti sebelum mereka memasangkan diri kan tentu saja dia sudah banyak kandidat siapa besok tak jadikan apa gitu pasti ada. Jadi orang-orang tertentu itu yang mempunyai suara-suara di daerah itu, itulah yang besok dijadikan kandidat apa untuk jadi apa. Waktu Pak Jokowi memilih Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, sebetulnya Pak Mahfud MD sudah siap untuk jadi Wakil Presiden sebetulnya. Udah nunggu di dekat istana untuk dipanggil gitu. Tapi ternyata dipanggil untuk Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Tapi apa? Pak Mahfud MD juga dijanjikan, kamu besok menjadi salah satu istilahnya ya orang yang cukup penting sebagai Menteri Polhukam. Nah, itu sudah sebetulnya di awal sudah punya gambaran seperti itu. Karena situasinya sekarang itu begitu kompleks gitu, nggak ada salahnya. Kalau misalnya Pak Prabowo sama Pak Ganjar mau gabung, misalnya orang-orang yang punya suara tinggi gitu di daerah, misalnya Pak Ridwan Kamil, dari sekarang ya sudah dihubungi, udahlah, yuk bantu kampanye saya di Jawa Barat, besok kamu jadi menteri ini atau apa. Dari awal sudah ada hubungan seperti itu. Misalnya terus Jawa Timur misalnya siapa yang ada, udahlah kamu yang sekarang misalnya maaf aja Pak Muhaimin nggak jadi wakil presiden misalnya, janjikanlah siapa orang Muhaimin, berapa orang, 2-3 orang jadikan menteri yang kuat karena untuk suara di Jawa Timur. Di Sumatera sama saja, Sumatera Selatan harus ada orang yang diambil jadikan menteri, siapalah besok sekarang yang kurang dianggap kuat di Sumatera Selatan. Jadi dari sekarang, Sumatera Utara juga sama, siapa yang dianggap kuat dari sekarang, yang dikagumi oleh orang Sumatera Utara, itulah jadi. Sumatera Barat demikian juga, Sulawesi demikian juga, Papua demikian juga, sehingga dan Bali juga. Kalau Prabowo sama Pak Ganjar gabung, Bali sudah usah dikhawatirkan, mesti dukung gitu aja. Nah itu, jadi kalau misalnya beliau sudah merencanakan, ya komitmen yang diatur seperti apa. Misalnya Pak Prabowo, udahlah Pak Ganjar, aku presiden sekali aja lah, kamu besok habis ini kamu gitu.
Nah, misalnya ada perjanjian komitmen seperti itu, ya sudah. Enggak bagi saya gitu, bagi saya sebagai orang spiritual, bahwasannya ya sebaiknya Pak Ganjar dan Ibu Megawati mendukung Pak Prabowo jadi presiden selama 1 periode. Tetapi kalau komitmen itu didukung, bagi saya sama saja untuk siapa yang mau jadi Pak Ganjar atau Pak Prabowo, bagi saya sama saja. Memang dua ini pasangan terkuat, asal sudah punya planning siapa yang akan dijadikan. Pendukung daerah itu sudah ya bukan gimana-gimana, kita memang jagokan untuk calon menteri mereka, sehingga mereka membantu kampanye di daerah dan jadi, misalnya begitu. Jadi itulah yang misalnya Jawa Timur ada Bu Khofifah bekas gubernurnya, ya kalau beliau berkenan masih ya jadikan apalah gitu, karena dia tetap punya suara di Jawa Timur. Nah itulah yang saya kira strategi dua ini, kalau memang ini terkuat, menurut saya sih memang masih terkuat ya. Ini ada suatu rencana jangka panjang yang memang harus diterapkan oleh beliau-beliau untuk bisa mulus dalam pemilihan presiden dan pemerintahan berikutnya. Bukan saya terus mengecilkan Pak Anies dan pendukungnya, bukan. Tetapi kalau tadi pertanyaannya seperti itu, di antara berdua itu, ya berdua itu siapa saja bagi saya nggak ada masalah gitu. Kalau keduanya berpasangan, bagaimana Romo melihat masa depan Nusantara? Ya tadi sudah tak sampaikan, sebetulnya sudah masuk di yang tadi, bahwasannya kalau mereka berpasangan, mereka harus punya orang-orang di daerah yang besok akan dijadikan menteri. Orang di daerah menteri kan tahu daerah itu apa yang dibutuhkan. Sana yang butuhkan apa, sana butuhkan apa, sana butuhkan apa, dan orang itu jadi menteri di Jakarta. Sehingga dalam rapat dengan Bappenas atau apa, bahwa perencanaan itu sudah ada, daerah ini sebetulnya yang butuhkan ini, sehingga masa depan Indonesia itu sudah pasti akan bisa pembangunan merata gitu. Nah tinggal presidennya siapa, presidennya harus berpikir berwawasan luas, berwawasan Nusantara, bahwasannya yang dibangun ya tidak hanya Jawa atau besok tidak hanya provinsi Kalimantan Timur yang calon ibu kota, tapi merata, tetap dibangun secara merata. Dan kelanjutan IKN di Kalimantan itu bisa berlangsung secara mulus. Karena kita tidak tahu bagaimana kalau misalnya yang jadi orang lain, kita nggak tahu. Tapi kalau yang jadi ini orang yang didukung Pak Jokowi, dan orang-orang itu saat ini di pemerintahan, didukung banyak rakyat di seluruh Indonesia, nanti IKN itu akan berjalan mulus. Kita sudah tahu bahwa Indonesia terlewati cincin api dari ujung Aceh sampai terus ke timur sampai Papua. Sulawesi juga ada. Tetapi satu-satunya yang tidak terlewati cincin api itu adalah Kalimantan. Sehingga kita menyadari bahwa kalau terjadi apa-apa, Kalimantan itu akan utuh. Sehingga nggak salah kalau memang ibu kota itu dipindahkan Kalimantan. Walaupun secara spiritual kita menyadari bahwa pusatnya bumi itu cahayanya gitu. Kalau saya pergi ke Palangkaraya, ke Balikpapan, ke Pontianak itu di tengah, bukan di timur. Tapi nggak ada masalah. Namanya sekarang akan dibangun di Kutai ya. Tapi memang saya berkecenderungan pusatnya dunia itu ada di Palangkaraya, utara Palangkaraya sana. Menurut saya gitu. Walaupun saya bangun timur, saya tetap setuju di timur. Tapi cuma saya berpikir, kok nggak dibangun di utara Palangkaraya ya? Karena saya melihat cahaya itu, yang cahaya energi kuat sekali itu di utara Palangkaraya, sehingga akan sangat bagus kalau ibu kota di sana. Walaupun ya akhirnya kalau di sana repotnya itu misalnya tidak ada pelabuhan, misalnya seperti itu. Padahal ibu kota pada umumnya ibu kota ya, tapi banyak yang tidak ada pelabuhan juga. Amerika pelabuhan ibu kota di tengah, Australia ibu kota di tengah gitu. Tapi itu ya tidak apa-apa. Sekarang di Kalimantan Timur nggak ada masalah. Sehingga pembangunan kalau menterinya seperti tersusun seperti saya tadi, misalnya Pak Ridwan Kamil nanti dipilih untuk jadi menteri koordinator apa, Pak Khofifah, Ibu Khofifah atau siapa, Pak Muhaimin atau pembantunya siapa jadi menteri koordinator apa, dari Sulawesi siapa juga, dari Manado siapa, dari Sumatera Utara siapa, Palembang siapa, Sumatera Barat siapa. Kalau menteri-menterinya terpilih dari orang yang memang pilihan, memang profesional, bukan hanya kita
mengambil dari daerah untuk pemerataan, bukan. Tetapi saya yakin bahwa setiap daerah itu ada orang yang profesional yang sangat pandai juga, sehingga cocok untuk diterapkan di situ. Gitu. Nah, maka kelangsungan hidup pembangunan Indonesia akan bisa berlangsung secara mulus dan baik. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.